Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen di channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas dua kata ajaib untuk mengubah kehidupan, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Banyak sekali orang bertanya kepada saya bagaimana sih caranya supaya orang bisa mengubah nasib, orang bisa mengubah kehidupan. Oke, nah ngomongin nasib, pastikan Anda nonton video saya tentang mengubah nasib. Judul videonya, video ini serius untuk yang mau kaya. Oke, di sana saya banyak bahas tentang hubungan, tentang mind frame dengan nasib. Oke, nah di topik kali ini kita bahas dua kata yang sederhana. Yang pertama, pernah nggak Anda merasa jengkel, kesel, marah, benci, dan sebagainya? Dan sadarkah Anda bahwa semua perasaan ini membuat Anda punya rezeki bocor? Saya perhatikan, saya punya teman yang punya gangguan mah, gitu ya. Padahal makannya teratur. Ternyata dia punya satu kemarahan yang terpendam dengan ayahnya. Jadi ayahnya meskipun sampai dia udah umur 40-an ke atas, seorang pengusaha, tapi ternyata masih diremehkan dan dianggap seperti anak kecil. Dan ternyata ini menjadi sebuah penyakit ya, sebuah penyakit psikosomatis. Kalau dicek secara lab nggak ada sakitnya. Namun karena kemarahan yang disimpan di tubuhnya, di bagian area dekat lambung, ada gangguan di sana. Dan itu ternyata mempengaruhi keberhasilannya, mempengaruhi rezekinya, mempengaruhi tentang bagaimana dia bisa mendapat lebih banyak keuntungan atau tidak. Dan dia susah bangun, dia susah bangkit, dia susah melakukan terobosan dalam hidupnya dia. Nah, atau ada juga orang-orang yang punya kebencian ya dengan orang tua misalnya. Dia merasa benci banget dengan orang tuanya karena orang tuanya memfitnah, memperlakukan dia dengan buruk, marah dan sebagainya. Sehingga hatinya penuh kemarahan, sehingga hatinya penuh kebencian, sehingga hatinya penuh dengan dendam. Dan hal-hal seperti ini menghalangi rezeki untuk masuk. Anda cek video saya tentang kenapa ada orang berdoa, doanya tertunda. Ya, saya akan bahas tentang bagaimana kenapa udah doanya sering, rutin pagi, siang, sore, malam, kok doanya nggak dijawab-jawab. Ya, Anda cek video saya tentang itu. Nah, karena hal-hal seperti ini ternyata bukan hanya soal perasaan, tapi ternyata ini mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan, termasuk rezeki, jodoh, kebahagiaan, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Baik, sekarang begini, tapi bagaimana kalau ada orang atau kejadian di luar sana yang buruk, yang gak nyaman, yang gak enak? Mari kita sepakati satu hal. Apapun yang terjadi itu netral. Oh, yang benar. Buktinya, contoh ya. Contoh, mungkin Anda pernah dengar atau mungkin pernah alami satu kasus di mana ada orang yang orang tuanya dihina. Karena miskin dihina. Ya diremehkan dengan keluarganya. Nah, dia punya anak. Satu yang abang, satu adiknya. Yang abangnya tuh merasa marah, kesel, jengkel. Oke, sehingga dia berpikir bahwa aduh uang itu sampai segitunya ya bisa bikin orang eh, berantem, bikin keluarga berantakan, bikin keluarga hancur. Uang itu ternyata sangat merusak ya dengan perasaan marah, dengan perasaan takut. Tapi ada juga adiknya, oke? Ya, adiknya yang oke, berarti uang itu penting dong ya. Ya udah, saya akan punya banyak uang, saya akan memutuskan untuk kaya, saya akan sukses. Dan terjadi adalah abangnya hidupnya menderita, adiknya hidupnya happy, adiknya hidupnya banyak uang. Kejadiannya sama. Kejadiannya sama. Oke, saya ambil contoh lain lagi ya. Hujan turun. Hujan turun ya. Ada sales
Marketing yang oke lah hujan nih, nggak usah kemana-mana, tunggu dulu, ngadem dulu ya. Ternyata hujannya sepanjang hari, gimana gitu ya. Ya udahlah, nggak usah kemana-mana. Tapi ada marketing lain yang berpikir, ya oke, kalau hujan berarti banyak orang nggak kemana-mana dong. Saya bisa mampir, saya bisa bertamu, ketemu klien. Sehingga saya bisa melakukan lebih banyak penjualan. Kejadian sama-sama hujan. Sama-sama hujan. Tapi responnya, feelingnya berbeda. Nah sekarang, bagaimana kalau Anda punya sebuah perasaan-perasaan seperti marah, benci, kesel, jengkel, dan sebagainya. Tentu ada teknik-teknik yang bisa dipakai, yang Anda lihat video saya, terapi menghilangkan mental block. Saya banyak bahas tentang keilmuan-keilmuan untuk membahas, untuk membereskan problem-problem seperti ini dengan cepat, mudah, dan permanen. Oke. Namun kali ini karena ini untuk umum, saya akan sharing teknik yang sederhana. Oke. Ketika Anda merasa jengkel, marah, kesel, sebel dan sebagainya, ambil waktu Anda ya, waktu yang tenang, bebas dari gangguan, cari tempat yang nyaman. Kemudian saya ingin Anda merasakan perasaan Anda. Kalau Anda marah, sadari, akui Anda marah. Rasakan perasaannya itu. Kalau perasaannya sudah muncul, Anda lakukan ini. Anda bayangkan saja diri Anda yang sakit, yang marah, yang jengkel. Ini misalnya diri Anda yang marah banget, berapi-api gitu ya. Ini diri Anda yang sesungguhnya. Oke, ya. Ini Anda deketin, Anda bilang sama dia, I love you. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. No matter what. Apapun yang terjadi, I love you. Apapun yang terjadi, I love you. Katakan dengan hangat, katakan dengan tulus, katakan dengan sungguh-sungguh. Sampai Anda merasa nyaman, sampai Anda merasa plong. Yes, ini kata pertama, love. Only love heals. Hanya cinta yang menyembuhkan. Hanya cinta yang menyembuhkan. Ketika Anda sayang sama diri Anda, dan ketika diri Anda sembuh, Anda sedang melakukan sebuah lompatan secara energi. Vibrasi Anda akan naik dengan luar biasa. Oke, kalau Anda lihat video saya tentang rahasia vibrasi dan energi, di sana saya ada membahas tentang ada satu level namanya level acceptance, ya di mana biasanya orang di sana mengampuni. Nah, di sana orang menerima. Nah, ini acceptance, menerima. Saya tahu bagian dalam diri saya sakit dan saya mencintainya. Saya menerimanya apa adanya. Tanpa dihakimi, tanpa dinilai, tanpa judgment. Semula dia. Oke, itu kata pertama. Kemudian kata kedua, kadang-kadang orang begini. Orang gak bahagia, orang hidupnya susah. Kenapa? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kok sini ada ini ya, punya rumah baru ya, punya mobil baru ya, punya baju baru dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dia merasa kecil, merasa sedih, merasa miskin, merasa nggak berdaya, merasa aduh nggak bisa dibanding gitu ya. Dan tanpa sadar pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya takut kan? Dasarnya takut atau merasa not good enough gitu ya. Ini sehingga suksesnya, keberhasilannya, kesempatannya seperti nggak terlihat gitu ya. Kesempatan-kesempatan itu seperti nggak terlihat. Padahal sebenarnya ada di depan matanya. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini belajarlah untuk mengatakan sebuah kata terima kasih. Ya Anda bisa mulai dengan mungkin Anda bisa pejamkan mata, Anda bisa mungkin taruh tangan Anda di dada dan Anda bisa ngomong ke diri Anda. Ya, contohnya seperti ini. Terima kasih ya. Sudah sampai hari ini bersama dengan saya. Melewati suka dan duka. Melalui banyak hal yang sukses, yang gagal. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Terima kasih sudah nggak mengeluh. Terima kasih loh ya, sudah bersama dengan saya. Coba Anda cek perasaan Anda. Atau sebelum tidur Anda mungkin bisa bersyukur. Ya, bisa bersyukur. Terima kasih. Tuhan terima kasih hari ini. Ya, saya masih punya kerjaan. Saya masih punya bisnis. Saya masih dapat uang berapapun jumlahnya. Saya masih punya tempat tinggal yang nyaman. Saya masih punya kendaraan saya pakai.
Saya masih pulang sampai rumah dengan sehat. Saya masih punya fisik yang bagus. Saya masih punya keluarga. Ya, ketika Anda lakukan itu, perhatikan, ada yang berubah betul dalam diri Anda. Ya, Anda merasa penuh, Anda merasa berlimpah, Anda merasa kaya dan itu penting. Oke, Anda mungkin bisa melakukan hal-hal yang lain, mulai berterima kasih. Ya, ada banyak orang mungkin di keluarga Anda, mungkin orang tua yang sudah besarkan Anda sampai hari ini dengan apa adanya mereka, dengan kemampuan mereka, dengan keuangan mereka, dengan kondisi mereka, dengan ketidaksempurnaan mereka. Pernah nggak Anda bilang, terima kasih sudah besarin saya, terima kasih sudah mengasuh saya, terima kasih sudah menjaga saya, terima kasih sudah merawat saya. What do you feel? Ya, feel good betul? Anda merasa wow, Anda merasa luar biasa. Nah, budayakan, biasakan berterima kasih. Oke, saya summary kembali 2 kata yang bisa mengubah hidup Anda. Yang pertama adalah cinta, love. Only love heals. Yang kedua adalah terima kasih. Ketika Anda berterima kasih, Anda menyentuh hati Sang Pencipta. Ketika Anda berterima kasih, Anda sadar semua kebaikan, semua rezeki, semua pertolongan, semua kesehatan, semua nafas yang Anda hirup, rumah, tempat tinggal, sebagainya, itu Anda sadari, Anda syukuri, Anda nikmati kebaikan yang telah Anda terima. Dan itu akan membuat Sang Pencipta merasa bersyukur, ini orang tahu diri ya, ini ciptaanku tahu diri. Dan Anda akan menarik lebih banyak rezeki dalam hidup Anda, menarik lebih banyak keajaiban dalam hidup Anda. Dan jika Anda merasa apa yang saya sharingkan ini bermanfaat, jangan lupa share video ini sehingga yang lain juga bisa mengubah kehidupannya. Cara Anda untuk membahagiakan diri Anda adalah dengan membahagiakan orang lain. Terima kasih yang sudah sharing.